As-sabi'atu fi idhabi ghumamil qalbi. Makalah yang ketujuh tentang menghilangkan goresan-goresan dalam qalbu atau menghilangkan kesedihan qalbu. Jadi apa yang dimaksud dengan kesedihan qalbu di sini? Apakah ketika kita tidak mendapatkan sesuatu lalu ada sedih, ya? Sedih seperti orang sedih, apakah seperti itu? Itu yang dimaksud dalam konteks ini? Tidak. Kesedihan itu yang dimaksud dalam konteks ini adalah jika dia tidak bersama dengan Allah, maka itu sedih. Jika qalbu tidak menyebut Allah, maka di situ ada kesedihan. Maka yang kita maksud itu supaya qalbu itu tidak menjadi sedih dan tidak ada sekat-sekat dengan yang lain itu. Nah, ini pada kesempatan ini Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk membincangkan ini. Bagaimana qalbu itu selalu farhan ya dengan Allah. Jadi kesedihan itu keberadaannya karena ada sesuatu yang menghalangi. Kan kita kalau ada yang menghalangi kita dengan kekasih, ada rasa sedih enggak di situ? Ada rasa kegundahan enggak di situ? Sehingga itu menjadi hijab. Maka di sini ghumam itu juga bisa diterjemahkan dengan kata hijab. Itu yang menjadi penghalang qalbu. Maka dikatakan wa qala radhiyallahu anhu ukhrud min nafsika wa tanahha anha wa an'azil an mulkika wa sallimi kulla ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ukhrud min nafsika, keluarkanlah dari dirimu atau jauhkanlah dari dirimu, atau dalam bahasa lainnya jauhkanlah nafsiyahmu. Nah, keluarkan nafsiyahmu, jauhkan nafsiyahmu dari qalbu. Kita kan sering mendekatkan nafsiyah itu dengan qalbu. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengeluarkan nafsiyah. Artinya apa? Jangan kita dikuasai oleh nafsiyah, oleh ananiyah kita, oleh nafsu kita. Kalau sebelumnya supaya kita terhindar dari hawa, maka di situ mesti dengan amar Allah. Nah, di sini kita mau mengeluarkan itu, mengeluarkan nafsu atau nafsiyah dari dalam qalbu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengeluarkan itu? Ini instrumen zikir latifah yang menjadi wirid bagi thariqah Naqsabandiyah dan thariqah lainnya dan TKN. Zikir di latifah qalbu itu tugas di situ mengeluarkan yang sering sudah kita sebut, ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada setan. Jadi itu cara mengeluarkannya dari diri kita itu. Artinya apa? Maka qalbu yang tidak sedih adalah qalbu yang selalu menyebut nama Allah. Tapi jika qalbu itu tidak menyebut nama Allah, maka di situ kesedihan itu akan muncul. Nah, ini yang tadi kita sebut itu. Maka supaya dia bisa keluar nafsiyah itu dari qalbu, hawa dan yang mengganggu itu bisa keluar dari qalbu, caranya begitu. Sebut nama Allah di situ. Wa tanaha anha, dan menjauh dari nafsiyah itu. Kalau kita kan setiap hari dihadapkan dengan sikap-sikap nafsiyah saja, dengan ego kita, dengan ananiyah kita. Setiap hari kita dihadapkan dengan itu. Cuman masalahnya kan kita tidak mau berpisah dengan nafsiyah itu, tidak mau berpisah dengan nafsu itu.
Dan berikutnya semestinya kita mesti menyendiri dari keinginannya atau menjauh dari keinginannya. Maksudnya apa menjauh dari keinginannya? Kalau nafsu itu keinginannya apa? Kalau kita ambil sampel makan, dia maunya makan aja terus kan. Maunya minum terus. Kalau jam segini maunya nggak ngaji tuh. Maunya tidur atau apa ngobrol yang lain gitu kan. Jadi keinginannya itu. Maka jauhkan dari keinginan nafsiyah itu. Kan ketahuan itu. Kalau keinginan nafsiyah itu ujungnya apa? Ujungnya dia juga pengen dipandang orang juga kalau kita bicara dalam konteks nafsiyah itu. Dia pengen eksis. Nafsiyah kan begitu. Nafsiyah pengen eksis. Dan dia pengen ada yang lihat gitu. Nah sekarang kita menjauh dari keinginan-keinginan nafsiyah itu. Menjauhkan diri dari keinginan nafsiyah, kemudian menyerahkan semuanya itu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Lagi-lagi kata kuncinya ada di berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kalamnya pendek ya. Cuma kan prakteknya ya masalahnya. Prakteknya melakukannya, itulah tugas kita itu. PR kita di situ bagaimana kita bisa melakukannya. Melatih diri, maka di situ ada riyadhah. Melatih diri supaya bisa kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh nafsu itu. Maka berikutnya apa? Wa kun bawabahu ala babi qalbika wamtathil amrahu tabaraka wa ta'ala fi idkhali man ya'muruka bi idkhalihi wantahi binahyihi fi saddi man ya'muruka bi saddihi fala tudkhilil hawa qalbaka ba'da an akhraja minhu. Maka jadilah kamu menjadi penjaga di penjaga kolbu, di pintu kolbu. Maksudnya apa? Harus kudu jaga-jaga di wilayah kolbu itu, jangan sampai atau jangan dikasih ruang, jangan dibiarkan dia bisa masuk, nafsu itu bisa masuk ke dalam, hawa itu bisa masuk ke dalam. Jadi kalau kita gambarkan, sebetulnya posisi mereka itu berada di luaran kolbu. Kolbu itu digerogoti dengan 4 hal yang kita bicarakan itu, nafsu dunia, hawa, setan itu. Lalu dia mulai menggerogoti begini. Dan jangan kasih ruang dia untuk masuk. Kalau kita merujuk kepada surah Asy-Syamsi itu, kan ada 2 yang bercokol di kolbu, bertengger di kolbu, ada malaikat, ada setan gitu ya. Di situ ada implementasi dari takwa dan fujur. Nah, jangan kita kasih ruang untuk bab fujur itu. Maka kita mesti berjaga di situ. Cara berjaganya bagaimana? Cara berjaganya itu adalah wamtasil amrahu tabaraka wa ta'ala. Lakukan semua amar Allah. Cara menjaganya di situ. Lakukan semua amar Allah. Jika kita melakukan amar Allah, maka pintu kolbu itu terjaga. Dia tidak akan masuk ke dalam, nafsu itu tidak masuk ke dalam. Tapi syaratnya itu mesti berjaga-jaga. Jadi penjagaan kita itu atas berdasarkan mengikuti perintah Allah, dan lalu kita masuk ke dalam apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Kalau selama ini kan kita mendengar kalam perintah Allah, tapi kita tidak masuk ke dalam perintah itu. Sekarang kita masuk dalam perintah itu. Jangan terpisah kita dengan amar itu, nggak boleh kita terpisah dengan amar.
dengan perintah. Mesti kita include di dalamnya. Ini kan berhubungan dengan pembahasan awal kita. Maka setelah kita include di dalam amar, maka berikutnya wantahi binahyihi. Maka jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjauhi larangan Allah itu juga berdasarkan apa yang diperintahkan kepadamu untuk menjauhinya. Contoh, di antara larangan Allah itu apa? Larangan Allah pertama apa? Larangan Allah pertama itu wala tusyriku bihi syai'a. Itu larangan Allah pertama. Jangan syirikatkan Allah atau jangan duakan Allah. Jangan sekutukan Allah. Nah, supaya Allah tidak disekutukan, itu kan ikutin amarnya Allah. Ada larangannya Allah. Amar Allah pertama sembah Dia. Larangan pertama itu jangan sekutukan Dia. Maka untuk menjauh itu ya juga berdasarkan amar Allah juga. Nahi itu amar Allah enggak? Perintah Allah enggak untuk menjauhinya? Iya, perintah Allah untuk menjauhinya. Maka untuk menjauhi juga ada perintah, untuk mengerjakan juga ada perintah. Itulah makna dari wantahi binahyihi fi saddi may ya'muruka bisaddihi. Kelihatan di situ. Lalu berikutnya apa? Fala tudkhilil hawa qalbaka ba'da an akhraja. Lalu jangan engkau masukkan hawa ke dalam kolbumu setelah kamu mengeluarkannya. Nah, ini kepada siapa ini? Ya, ini berita khususnya itu kepada orang-orang yang orang yang suluk itu kan biasanya dia udah zikiran gitu ya. Dia sudah zikiran, dia sudah banyak zikir kolbu. Kan selama dia suluk di Ramadan misalnya, ada yang 40 hari, ada yang 30 hari, ada yang 20, ada yang 10 hari. Itu kan merasa kolbu selalu diisi dengan nama Allah. Nah, setelah nama Allah diisi di dalam, artinya ketika nama Allah masuk ke dalam, maka yang selain Allah itu keluar dia. Lalu setelah itu, jangan kasih ruang lagi untuk hawa masuk ke dalam kolbu. Ini problem orang yang sudah selesai suluk. Mentang-mentang dia sudah zikiran 40 hari, selesai lebaran dia nggak zikir lagi. Ini pengalaman ya, yang pengalaman. Sehingga disitulah ruang hawa kembali masuk. Maka pesan guru-guru itu selesai suluk itu gimana? Selesai riyadhah Ramadan itu gimana? Pokoknya setiap selesai sholat itu aktifkan zikir kolbu, pandang kolbu. Jadi jangan dibiarkan ketika setelah diisi kemudian stop, masuk ada ruang hawa. Ya samalah seperti ini, apa namanya? Secara umum dalam konteks kesyariatan Ramadan itu semuanya serba dibatasi. Lalu setiba datangnya bulan Syawal, semuanya serba lost control. Ya kan? Semuanya lost control. Dan ternyata tidak hanya di bab kesyariatan begitu, di bab thariqah juga begitu. Nah, ini diantaranya itu. Nah, kita mesti berjaga di situ. Jangan kasih ruang lagi masuk hawa ke dalam kolbu. Kalau dikasih ruang hawa masuk ke dalam kolbu, nah ini alamat bertambah lagi masalah kita. Maka jangan kamu masukkan hawa ke dalam kolbumu setelah kamu keluarkan dia. Lalu ditegaskan lagi bagaimana cara mengeluarkannya, atau bahasa lainnya bagaimana cara mengeluarkannya dan bagaimana cara memasukkannya. Kalau cara mengeluarkannya
fa ikhrajul hawa minal qalbi bi mukhalafatihi wa tarki mutaba'atihi fil ahwali kulliha. Cara mengeluarkannya begitu, keluarkan hawa dari kalbumu dengan cara selalu tidak sama dengan dia, atau selalu mengingkari, atau selalu tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh hawa itu, dan meninggalkan mengikutinya fil ahwali kulliha, semua, dalam bentuk semua hawa, dan dengan berbagai kondisi pun jangan ikutin dia, jangan ikutin. Kita kan sudah selesai Ramadan, maka nggak perlu lagi zikir, kan capek zikir Ramadan tuh, masa 70.000 sehari gitu kan, atau baca Quran terus minimal 1 juz. Nah sekarang kan sudah selesai Ramadan, kan banyak gaya nafsunya itu kan, godanya begitu. Kalau di Ramadan baca Qurannya kan 1 ayat 10 huruf dilipat gandakan. Nah ini kan nggak Ramadan lagi, ntar tunggu aja Ramadan tahun depan gitu kan. Nggak, jangan kasih ruang dia, jangan ikutin dia, tinggalkan dia, jangan kasih ruang. Kalau kita kasih ruang, nah selesai sudah kita itu. Maka ini cara mengeluarkan, jangan ikutin hawa nafsu, dan selalu tindakan kita itu berlawanan dengan dia. Contoh, jam segini itu nafsu itu keinginannya apa? Istirahat atau tidur. Nah sekarang kita ganti, jangan tidur. Itu cara mengeluarkan dia dari kolbu. Lalu jangan ikutin dia. Nah, tapi cara masukkannya, wa idkhaluhu fil qalbi bimutaba'atihi wa muwafaqatihi. Cara memasukkan nafs itu ke dalam kolbu murah sekali. Ikutin dia dan setujui apa yang diinginkannya. Mudah kan? Udah, tidur aja. Tidur. Ngapain capek-capek ibadah? Ngapain duduk lama-lama? Lalu kita ikutin. Nah, udah masuk dia itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau tetap mengeluarkan dia dari kolbu atau mengasih ruang dia untuk masuk ke kolbu? Kalau kita keluarkan dia, maka kolbu tidak menjadi sedih, tidak menjadi terhalang. Tapi jika kita ikutin dia, maka kolbu menjadi terhijab dia dengan Rabbul Alamin. Disitulah kenapa kolbu itu, kalau bahasa orang, kenapa ya zikirnya nggak connect dan sebagaimananya. Kemarin yang sudah kita singgung sedikit dari kalamnya Sidi Ali Wafa dan dari kalamnya Syekh Abu Hasan Syadzili dalam kitab Sya'rani, kan kita disuruh kun nadhiful batin wa zahirul wal batin. Jadilah kamu selalu membersihkan diri secara zahir dan batin. Nah, salah satunya di antara kalam Sidi Ali Wafa itu, kalau bukan Ali Wafa tapi Abu Hasan Syadzili, kalau kamu dalam berzikir banyak khatirnya, banyak angan-angannya, maka hadapkanlah wajahmu kepada gurumu. Salah satunya babnya Robito. Maka bagaimana diri yang gundah gulana, yang memberikan ruang untuk masuk kembali kepada hawa supaya dia bisa terputus lagi? Nah, itulah gunanya berobitoh. Berobitoh ke guru, berobitoh kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lagi kasih ruang dia. Kita kan kadang-kadang uji-uji juga, benar nggak dia dikasih ruang.
Setelah sekian lama berzikir lalu enggak zikir, ya enggak. Bagi dia itu jika ada peluang dia ambil. Dia selalu mengintai. Lalu berikutnya, fala turid iradatan ghaira iradatihi tabaraka wa ta'ala wa ghaira dhalika minka tamanna wa huwa wadil hamqa wa fihi hadfuka wa halakuka wa sukutuka min ainihi tabaraka wa ta'ala wa hijabuka anhu. Maka janganlah ada keinginan selain keinginan Allah, atau dalam bahasa lain, janganlah ada iradah melainkan hanya iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada selain iradah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu termasuk dalam kategori angan-angan. Artinya apa? Iradah kita itu mesti disandarkan kepada iradahnya Allah. Sebelumnya kita sudah sebutkan diantaranya ma'rifatul min dari sifat ma'ani, ma'nawi ke ma'nawiyah. Aku bersaksi bahwa tiadalah kudratku melainkan dari kudrat Allah. Tiadalah iradahku melainkan dari iradah Allah. Nah ini dia. Maka jangan ada iradahmu selain iradahnya Allah. Nah ini yang mesti kita sandarkan. Bagaimana kita menyandarkan iradah kita itu kepada iradahnya Allah. Ini yang kita kemas dalam istilah adagium orang Minang itu, membalian sirih ke gagang, memulangan pinang ke tampuk. Kembalikan sirih itu ke gagangnya. Artinya apa? Mengembalikan ke awal, kembalikan ke sumbernya. Karena angan-angan itu disebut dengan lembah kebodohan, lembah kedunguan. Karena di situ membuatmu bisa mati, membuatmu bisa celaka, membuatmu bisa terputus dari memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah itu bisa terputus dia kalau yang muncul itu adalah iradah, bukan iradahnya Allah. Maka akan terjauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa maknanya di situ? Supaya kita bisa dekat dengan Allah, maka iradah kita itu mesti kita leburkan di dalam iradahnya Allah. Mesti dilebur dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sebelumnya kita bahas tentang fana itu. Ujungnya apa? Kalau angan-angan itu banyak, ujungnya adalah kita terhijab dengan Allah itu. Akan muncul hijab. Sementara hijab kita dengan Allah ini begitu tebalnya kan. Kalau kembali kepada kalamnya Ibnu Arabi, hijab kita 70.000 hijab cahaya, 70.000 hijab zulumat. Nah ini ditambah lagi, maka bertambah-tambah dia. Supaya tidak bertambah-tambah hijab itu, maka tugas kita itu jangan ada keinginan, jangan ada iradah, melainkan iradahnya Allah. Lalu apa lagi? Ihfaz abadan amrahu wantahi abadan nahyahu wa sallim abadan limaqdurihi wa la tusyrikhu bi syai'in min khalqihi fa iradatuka wa hawaka wa syahwatuka kullaha khalquhu fala turid ziyadatan wa la tahwa wa la tashtahi li alla yakuna syirkan. Maka tugas kita apa berikutnya? Tugas kita adalah selalu jaga selama-lamanya amar Allah. Jaga terus perintah Allah. Jangan abai.
Lalu jaga terus larangannya Allah selama-lamanya. Selama-lamanya mesti kita jaga. Lalu berserahlah kita kepada ketentuan Allah selama-lamanya. Dan ini catatan penting, wala tusyrikhu bi syai'in min khalqihi. Jangan sempat kita menduakan Allah dengan makhluknya. Kenapa kalamnya di sini dengan makhluknya? Karena tiada sesuatu pun di alam semesta ini melainkan ciptaannya. Jangan sampai kalau syirik syirik jali ya, nyata ya, mungkin saat ini sudah mulai tidak kelihatan ya. Walaupun kadang-kadang nyatanya disembunyikan gitu ya. Namanya syirik nyata yang tersembunyi, atau nyatanya tersembunyi gitu ya. Yang paling kita khawatirkan di situ kan babnya syirik khafi. Mungkin bagi kita ini bab syirik jali itu sudah mungkin tidak ya, tapi syirik khafi, nah ini yang kita mesti hati-hati. Masuk dalam ranah syirik khafi ini kelar juga urusan kita. Kalau bukan karena saya, nah udah selesai kan? Selesai sudah itu. Masuk dia syirik khafi. Atau nanti apa kata orang, ya udah syirik khafi lagi. Semuanya itu hati-hati kita di bab itu. Jangan kita sampai terjerumus dalam bab itu. Karena dikatakan keinginanmu, hawamu, syahwatmu, semuanya itu makhluk Allah. Maka janganlah kamu sedikit pun tunduk kepada itu. Dan jangan pula tunduk kepada hawa. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak mensyirikatkan Allah, supaya kamu tidak menduakan Allah. Ini kan konsep sederhana bab tauhid itu. Untuk mengesahkan Allah itu gimana? Jangan duakan aku. Itu konsep sederhananya. Tapi bayarnya mahal. Sederhana kan makannya. Untuk prakteknya itu loh, jangan duakan aku itu. Kadang-kala kan Tuhan itu diduakan dengan handphone, ya kan? Kadang-kala Tuhan itu diduakan dengan game. Kadang-kala Tuhan itu diduakan dengan pekerjaan. Kadang-kala Tuhan itu diduakan dengan hobi dan sebagainya. Dan bahkan nyaris kita nggak ngerasa. Dan bahkan kadangkala orang menduakan Tuhan itu dengan agama yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Ada nggak yang begitu? Agama sudah jadi Tuhan bagi orang. Ada banyak. Kadangkala Tuhan juga dikalahkan oleh surga. Banyak orang yang cari surga daripada cari Tuhan. Nah, makanya ini kita mesti hati-hati di sini. Semuanya itu makhluk Allah. Maka tujuan kita itu mesti satu. Tujuan kita itu Allah. Jangan ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi catatan kita supaya tidak muncul kemusyrikan kepada Allah. Tujuannya itu supaya tidak muncul kemusyrikan. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nih, catatan. Ini bagi yang mau saja. Ini seruannya bagi yang mau saja, yang enggak mau ya enggak apa-apa gitu. Siapa yang mau atau siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Kan catatannya itu. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, lakukanlah amal soleh dengan catatan tidak ada kemusyrikan di dalamnya.
atau tidak ada tandingan dengan yang lain. Tapi sekali lagi catatannya ini bagi yang mau saja, bagi yang mau bertemu. Kalau nggak mau bertemu ya nggak apa-apa. Kan begitu ya maknanya. Ini Bapak kenapa ini ibadah itu, kenapa belajarnya sampai malam-malam? Ini kan babnya karena ingin bertemu kan, karena ada keinginan untuk bertemu. Kira-kira kita di sini ada nggak yang mau bertemu dengan Allah? Atau kita ganti pertanyaannya, ada yang nggak mau bertemu? Semuanya mau bertemu? Mau? Sekarang? Nah, kan? Mulai itu. Kalau disuruh ketemu sekarang gimana? Nah, itu pertanda kita masih belum selesai dengan nafsiyah kita. Semestinya kan dijawab dengan oke, iya sekarang, iya sekarang. Tapi kan ketika disebut nama judulnya mati, pusing dia. Tar dulu, kita bekalnya belum siap, kan gitu. Semestinya kalau bertemu kita nggak mikirin bekal lagi. Kalau sudah waktunya bertemu. Sekali-sekali seperti ada Ustadz gitu, siap gitu ya, siap komandan. Ya semestinya begitu. Tetapi inilah masalah kita. Ternyata problem kita itu dari yang tadi itu, nafsnya keluar masuk dari kolbu, keluar masuk dia. Setelah kita keluarkan, kasih lagi ruang untuk masuk. Nah, itulah problem kita itu. Maka isyarat di sini jangan ada kemusyrikan. Jangan ada kemusyrikan. Selama ini yang kita maksud di sini, ayat di sini maksudnya syirik apa ini? Khafi. Karena dikatakan laisa syirku ibadatul asnam fahasb, bal huwa aidan mutaba'atuka hawaka wa an takhtara ma'a rabbika syai'an siwahu minad dunya wa ma fiha wal akhirati wa ma fiha. Syirik itu bukan hanya sekedar menyembah berhala saja. Itu iya syirik juga, tapi syirik jali. Syirik gedenya itu nyembah berhala. Tapi orang tidak sadar, banyak tidak sadar di sini. Yang dimaksud dalam kategori wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada itu di sini adalah ketika engkau memperturutkan hawa nafsumu, maka di situ ada syirik di situ. Berat juga ya. Memperturutkan nafsiyah, memperturutkan hawa, di situ masuk. Lalu kamu punya pilihan dari selain Allah, itu juga syirik. Pilihanmu di dunia, apa yang kita inginkan di dunia, apa yang kita cari di dunia, kan seringkali bab kita itu banyak masalahnya di sini. Nah, kita kan sedang di dunia, maka tentu kita juga mesti cari dunia. Nah, ini dia masalahnya. Bukan berarti kita tidak mengikuti bagaimana apapun yang ada di dunia ini, semuanya kan fasilitas. Urusan dunia ini semuanya adalah fasilitas untuk akhirat. Wabtaghi fi ma ataakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa la tansa nasibaka minad dunya itu apa? Jadi dunia itu bagimu adalah fasilitas untuk mempersiapkan diri ke akhirat. Jadi walaupun ada di antara kita ini yang kerja, orientasi kita itu bukan kerja itu.
itu bukan orientasi, itu bukan tujuan, dan itu juga bukan yang dicari. Kerja dan yang lain-lain itu nama semuanya itu bagian dari wasilah saja. Wasilah. Apapun yang diinginkan di dunia, ingin ini, ingin itu, kendaraan, tempat tinggal, jika yang muncul itu adalah keinginan, nah itu sudah bermasalah kita itu. Jangankan itu, wal akhirah wa ma fiha, ini juga masalah. Wal akhirah wa ma fiha, jika ada yang punya keinginan, tadi kita sebut keinginannya ingin masuk surga dan supaya tidak masuk neraka, hati-hati, masuk ini dalam bab ini, masuk ini yang tadi kita sebut surga sudah jadi Tuhan. Semenjak kapan surga itu jadi Tuhan? Sementara yang kita tuju itu adalah Allah, wabtigha awajihillah. Kita disuruh itu mencari wabtigha mardatillah, carilah ridhonya Allah, bukan cari surga. Kan ini kalam. Kalau kita kembali dengan kalamnya Rabi'ah Adawiyah itu kan ini kalamnya sebetulnya. Implementasi dari ini. Kalau ada bagianku di dunia, maka serahkan bagian itu untuk orang kafir. Jika ada bagianku di akhirat, serahkan itu kepada orang mukmin. Artinya apa? Kalam Rabi'ah itu mempresentasikan dirinya adalah sedang berada pada wilayah az-zuhdu fid dunya wal akhirah. Dia berada pada tataran zuhud dunia dan zuhud akhirat. Zuhud dunia dan zuhud akhirat itu. Karena tujuannya satu, Allah. Lumayan juga ya. Ini kecil-kecil nih. Tapi ini bikin kita ketar-ketir ini. Ya, dalam motivasi awal ibadah, siapa orang yang nggak mau motivasi ibadahnya ada pahala, lalu ada surga, ada neraka? Iya, untuk anak kelas 1 iya. Tapi kan pertanyaannya, kita mau selamanya di kelas 1 kan gitu. Kita kan perlu naik kelas. Motivasi awal ya begitu, awal-awal. Tapi kan kita mau mesti tingkatkan. Fama siwahu tabaraka wa ta'ala ghairuhu fa iza rakanta ila ghairihi faqad asyraqta bihi azza wa jalla ghairuhu fahdhar wa la tarkun wa khaf wa la ta'amman wa fattish wa la taghfal fatma'inna wa la tudif ila nafsika halan wa la maqaman wa la tad'i syai'an min dhalika. Maka sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu atau dalam pemaknaan lain, jika kamu menaruh perhatian kepada selain Allah, atau kamu tenggelam kepada sesuatu yang selain Allah, atau kamu menaruh kecenderungan kepada selain Allah, maka ketika itu kamu sudah disebut dengan musyrik. Ada aja kecenderungan kepada selain Allah, itu sudah musyrik. Nah ini kan kira-kira kalau kita kembali kepada tema awal, tidak sedih kita ini. Inilah goresan-goresan kolbu yang selalu menggerogoti kita itu. Jika tidak ada Allah di dalamnya, ya udah masuk dia ke sini. Asik dengan dunia kita masing-masing,
Ini kadang-kala ini kita mesti evaluasi diri personality dan personal kita masing-masing. Walaupun dalam dunia fikih azan itu, panggilan azan dan waktu sholat itu kan ada waktu-waktunya. Tapi kan kita mesti jawab panggilan itu. Maka paling tidak triknya itu, coba sejenak ketika azan itu kita berhenti aja semua aktivitas. Sedang ngobrol azan, coba diam gitu. Lagi asik main handphone, azan coba diam gitu. Kita coba belajar di situ. Kita kan kadang begitu, azan, handphone ini lebih asik juga. Nah, inilah yang membuat kita digrokoti oleh syirik-syirik yang tadi kita sebut. Sadar atau tidak. Maka kalau begitu, inilah kenapa kita mesti selalu beristighfar itu, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti hati-hati. Jangan kita sampai tenggelam, dan jangan kita sampai cenderung kepada selain Allah. Kita mesti khawatir dan jangan merasa aman. Nih, nggak boleh merasa aman. Oh, kita sudah aman. Nggak ada kita yang aman. Nggak ada, belum tentu. Walaupun hari ini perawakannya seperti perawakan kiai juga belum tentu. Coba lihat contohnya Barsiso, kafir juga matinya. Maka tidak ada yang aman kita, siapapun itu, tidak ada yang aman. Maka disitulah kita mesti jaga. Wa khaf wa la ta'am. Khawatirlah kamu dan jangan kamu merasa aman. Ini kan berbahaya, ini merasa aman. Merasa aman, merasa sudah dekat. Kalau bahasa anak mudanya apa itu? SKSD. Apa itu? SK sok kenal, sok dekat gitu. Ternyata kalau kita ukur, ternyata kita masih pada level SKSD. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Lalu ketika sok kenal, sok dekat, merasa aman. Nah, ini masalah kita itu, merasa itu. Nggak ada, jangan merasa aman. Maka kita mesti evaluasi, lakukan evaluasi diri. Dan jangan kamu lalai. Kita nggak boleh lalai. Kita mesti lakukan evaluasi, tidak boleh lalai. Kadangkala orang itu terlena dengan kelalaiannya, dia sudah merasa nyaman. Biasanya zikir membuat kolbu jadi nyaman, ya sekarang kelalaian itu bikin dia nyaman. Kira-kira gimana tuh? Ayat mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah itu membuat kolbu menjadi nyaman. Tapi di bab lain, lalai itu mungkin kamu nyaman untuk tidak mengingat Allah. Nah, pertanyaannya selama ini dengan kelalaian yang selalu menggerogoti kita, tenang nggak kita? Ada nggak gelisah? Maka tanyakan itu ke diri kita masing-masing. Ada nggak kegelisahan gitu? Jika nama Allah tidak masuk dalam kolbu, ada nggak kegelisahan? Lah, buktinya biasa-biasa aja. Ini biasa-biasa aja, nggak berzikir, biasa-biasa aja kolbunya. Nah, sekarang kita belajar. Kita mulai belajar mengkhawatirkan jika nama Allah tidak masuk ke dalam kolbu. Itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai nama Allah tidak masuk dalam kolbu, kita merasa nyaman-nyaman aja. Nah, itu yang tidak boleh.
Lalu jangan pulang kau sandarkan pada dirimu kamu sedang dapat ahwal ini, dapat makom ini. Lagi ahwal. Lagi ahwal, makom saya sudah di sini. Lah janganlah seperti itu. Jangan seperti itu. Fa in u'tita halan aw ukimta fi maqamin fala tukhbir ahadan bi syai'in min dzalika fa inna Allah kulla yawmin huwa fi sya'nin fi taghyirin wa tabdilin. Walaupun kamu diberikan ahwal atau kamu diberikan maqam, fala tukhbir ahadan bi syai'in. Ini kata kuncinya ini bagi para salikin. Dia berzikir, dalam zikirnya dia dapat ahwal, dia dapat maqam. Apa yang berikutnya? Fala tukhbir ahadan bi syai'in. Maka jangan kamu ceritakan kepada yang lain. Kadang-kala kita kan ember juga. Ember untuk apa? Ember deh, ceritain sama orang lain. Saya itu zikirnya tadi ini loh. Saya ketemu ini loh. Ini. Ya, sehingga ceritanya sesama dia cerita ahwal, cerita apa yang dia rasakan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu kalaupun mau cerita, maka ceritalah kepada mursyid, kepada mentor. Gunanya apa? Untuk supaya ada verifikasinya. Bukan cerita ke yang lain. Kenapa nggak boleh dicerita ke yang lain? Karena Allah itu kan maha kuasa terhadap segala sesuatu. Semuanya tergantung saannya Allah. Mungkin sekarang iya, nanti enggak. Allah itu kan maha membolak-balikkan. Mungkin dapat sekarang iya, tapi ntar enggak lagi. Maka nggak boleh cerita. Makanya di kita itu coba tulis gitu ya. Ada buku mentoring itu gunanya itu. Supaya kita nggak cerita-cerita ke yang lain. Karena ujungnya apa kalau cerita yang lain? Yang lain nggak merasa atau belum ada, itu ada dua kemungkinan. Satu, dia akan tuding kita halu. Yang kedua, dia di zikirnya nyari-nyari apa yang seperti yang kita dapat. Bukan nyari Tuhan lagi dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Itulah kenapa dikalamkan. Walaupun kita diberikan oleh Allah ahwal, maqam, jangan cerita yang lain. Jangan cerita. Wa annahu yahulu bainal mar'i wa qalbi fayuziluka amma ukhbirta bihi wa yughayyiruka amma takhayyalta thabatahu wa baqa'ahu fatakhjalu 'inda man akhbartahu bidzalika bal ihfaz dzalika fika wa la tu'addihi ila ghairika fa in kana thabat wal baqa fa ta'lamu annahu mawhibatun wa tas'alu tawfiqa lisyukri wastur ru'yatahu wa in kana ghairu dhalika kana fihi ziyadatu ilmin wa ma'rifatin wa nurin wa tayaqqudin wa ta'addubin. Lagi jangan cerita. Kita mesti paham Allah itu mudah sekali bagi dia untuk memutarnya, untuk membolak-baliknya. Boleh jadi apa yang diberikan kepadamu lalu kamu ceritakan kepada yang lain, maka ketika itu dirubah Allah darimu, sehingga kita jadinya khayal juga, jadinya merasa ya saya kan sudah dapat ini, saya sudah dapat maqam ini, sudah dapat ahwal ini. Semestinya itu yang ada dalam diri kita itu apa? Malu untuk menceritakannya ke yang lain. Malu. Fatakhjal 'inda man akhbartahu bidzalika. Maka malulah kamu untuk menginformasikannya ke yang lain. Tapi kadang-kala kan
Kita ini nggak bisa nahan, mesti orang tahu apa yang kita rasakan. Yang sejatinya mesti dilakukan itu adalah jaga mulutmu, jaga mulut. Jadi ketika Allah titipkan rahasia, lalu rahasia itu diumbar-umbar, kira-kira nanti Allah mau titip lagi nggak rahasianya? Nah, itu dia mesti dijaga. Maka jaga mulut, jaga lisan. Lalu jangan kamu pergi cari-cari orang untuk ceritakan. Sekalipun ada posisimu di situ, makommu di situ, nggak perlu juga diceritakan kepada orang. Dan kamu mesti tahu bahwa itu adalah pemberian, mauhibah. Maka semestinya yang kamu minta kepada Allah itu adalah taufik, supaya kamu bisa bersyukur. Dan yang kamu minta ke Allah itu adalah Allah tutupi itu semua. Ini rahasianya cukup antara kita dan Allah yang tahu. Maka wa in kana ghairu dzalika kana fihi ziyadatu ilmin wa ma'rifah. Jika selain dari itu semua, maka di situ ada ranah mungkin kamu sedang dapat tambahan ilmu, tambahan ma'rifat, tambahan nur, tambah jaga qalbunya, tambah baik perilakunya. Maka jangan cerita, jangan ember. Apa yang didapat disimpan aja, simpan. Untuk memverifikasinya itu gunanya dilapor kepada mursyid atau kepada guru. Lalu di sini ada firman-Nya Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Jadi semuanya apa saja bisa diganti kapan saja. Di sini ada bab nasakh, bab ditutupi. Ada yang baik yang sekarang ada lalu nanti ditutupi. Tapi ingat, penggantinya itu lebih baik daripada itu. Mungkin ahwal hari ini berbeda dengan ahwal yang nanti. Ahwal yang dapat sekarang tidak akan dapat lagi nanti. Paling nanti dapat lebih baik dari itu. Jangan khawatir. Yang penting jangan ember. Jangan ember. Nah, lebih parah lagi apa? Dia meremehkan Allah juga. Maka fala tu'ajjizillaha fi qudratihi wala tattahimhu fi taqdirihi wala tadbirihi wala tashukka fi wa'dihi falyakun laka fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah nusikhatil ayatu wa suwarun nazilatu alaihi wal ma'mulatu biha المقروءة في المحارب المكتوبة في المصاحف ورفعت وبدلت وأثبت غيرها مكانها ونقل صلى الله عليه وسلم إلى غيرها هذا في ظاهر الشرع. Kadangkala ada juga orang yang menganggap remeh Allah itu dengan kudratnya. Ada juga orang yang buruk sangka dengan takdir dan ketentuannya Allah. Dan ada juga orang yang ragu dengan janjinya Allah dan ancamannya Allah. Oleh karenanya, falyakun laka fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka jadikanlah Rasul itu sebagai uswatun hasanah bagimu. Bentuk Nabi uswatun hasanah itu, ada tidak Nabi meragukan Allah? Tidak. Ada tidak Nabi buruk sangka ke Allah? Tidak. Adakah Nabi meragukan janjinya Allah? Tidak. Maka oleh karenanya yang menjadi contoh kita zahir dan batin itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Itu yang menjadi contoh.
sampel. Karena Nabi itu Al-Quran itu diturunkan ke dia. Atau bahkan dalam satu riwayat dikatakan akhlaknya Nabi itu Quran gitu. Atau dalam bahasa lain Zahirul Quran Sayyidina Muhammad. Maka mesti kita ikutin. Semuanya sudah ada tertulis, sudah ada panduannya. Dan kadangkala kamu diangkat, kadangkala dirubah-rubah, diganti-ganti. Kadangkala dia ditetapkan pada makomnya, kadangkala tidak. Maka inilah tugas kita, bagaimana kita mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik zahir maupun batin. Maka kita selalu mendekat kepadanya. Ini dalam tatanan bab kesyariatan begitu. Dalam tatanan kesyariatan kita ikutin. Kan semuanya aktivitas kita dalam agama ini semuanya adalah ngikutin apa yang sudah dicontohkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara zahir. Lalu secara batin bagaimana? Wa amma fil batini wal ilmi wal hal fima bainahu wa bain Allah azza wa jalla fa kana yaqul innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah ta'ala fi kulli yawmin 70 marrah wa yurwa 100 marrah. Secara batin kita mesti memahami bahwa kita itu banyak lalainya, banyak lalai, kalbu kita banyak lalai. Maka kata Nabi, kadangkala dia katakan begitu, dia kadangkala lalai juga. Ini sebetulnya kalam untuk taklim bagi kita, supaya kita dapat pelajaran dari situ. Kadangkala dia lalai juga, kalbunya lalai juga. Itu bahasa teks di sini. Lalu aku minta ampun kepada Allah setiap hari itu 70 kali. Dan satu riwayat dikatakan mengucapkan istighfar kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Pertanyaannya, Nabi ada lalai enggak? Enggak ada Nabi lalai. Setan pun enggak bisa masuk, enggak bisa godain. Hawa enggak masuk, nafsu enggak masuk, dunia enggak masuk. Jangankan Nabi, para wali pun enggak masuk itu, apalagi Nabi. Dia adalah maksum. Tapi di sini pengajaran untuk kita. Nabi ngajarin kita itu untuk selalu beristighfar. Minimal 70 atau 100 setiap hari. Kalau kita istighfarnya berapa? Minimal 3 kali setiap selesai sholat. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya paling tidak itulah. Walaupun hanya masih sebatas baca-baca. Kan kebanyakan kita masih sebatas baca-baca kan. Kalau sebatas baca-baca kan malu aja dia, garing gitu ya, nggak ada isinya. Nah sekarang coba kita mulai dirasain untuk isinya gitu. Itu Rasul. Maka kalau kita sejatinya dan mesti lebih dari itu, karena kita bukan Nabi dan bukan Rasul, maka harus banyak istighfar. Itulah dia kita. Tapi paling tidak ini seminimal-minimalnya ya sama lah dengan istighfarnya Nabi. Itu seminimalnya. Cuman malu kita menyatakan itu. Masa kita siapa? Kita siapa coba? Tapi inilah pengajaran yang diberikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi.
وكان صلى الله عليه وسلم ينقل من حالة إلى أخرى ويسار به في منازل القرب وميادين الغيب ويغير عليه خلال الأنوار فتبين الحالة الأولى عند ثانية ظلمة ونقصانا وتقصيرا في حفظ الحدود فيلقن الاستغفار لأنه أحسن حال العبد والتوبة في سائر أحواله لأن فيها اعترافه بذنبه وقصوره وهما صفتا العبد في سائر الأحوال فهما ورثة من أبي البشر سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad SAW dia selalu naik terus, pindah terus, kalau bahasa kitanya itu makomnya selalu naik. Dia selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada pada peredaran itu. Itu Nabi. Selalu dia dapat nur. Ini kalau kita istilahkan dengan kalam bajanjang naik batanggo turun ya, ada tahapan-tahapan, ada jenjang-jenjangnya, ada sulam-sulamnya ke atas. Setiap Nabi selesai di makom 1 pindah ke makom 2, maka makom 1 ini menjadi tuluman untuk dia yang sedang berada di makom yang kedua. Begitu seterusnya sampai ke atas. Maka di situ kalam istilah yang diungkapkan al-hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Pernah tidak kita mencoba analisis lah, kenapa begitu? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kan judulnya sudah baik gitu. Tapi kan standarnya beda. Standar anak SD baiknya apa gitu. Standar anak SMP baiknya apa. Standar anak SMA terus S1, S2, S3 memiliki standar yang berbeda. Nah itu yang digambarkan. Maka oleh karenanya perlu ada istighfar itu diajarkan, ditalkinkan istighfar itu. Kalau kita kan di ribat kan ada talqin istighfar juga sebelum masuk pada talqin zikir, ada talqin istighfar juga. Ada talqin istighfar, ada talqin syahadat, istighfar, sholawat. Semuanya ditalqin semua. Diajarin gitu ya. Dibimbing lah. Karena istighfar itu adalah laku atau perbuatan yang paling baik oleh seorang hamba. Di samping itu, di samping istighfar ada taubat. Taubat itu mesti dilakukan di setiap kondisi. Ini lagi-lagi kalau kita bicara bab taubat, ini bagian autokritik kita kepada teman-teman yang tergabung di dalam kelompok hijrah ya. Jadi mentang-mentang sudah taubat, sudah hijrah, jangan langsung sudah merasa gitu, enggak. Tapi mesti berada taubat itu fi sairil ahwal. Mesti taubat itu dalam setiap kondisi. Karena isinya apa? Isinya di situ pengakuan dosa. Isinya di situ pengakuan dosa dan mengaku kita dengan lemahnya kita. Maka oleh karenanya istighfar dan taubat itu adalah dua sifat seorang hamba. Dalam setiap kondisinya. Maka istighfar dan taubat itu adalah warasah atau warisan dari Abul Bashar Sayyidina Adam. Jadi sampai sekarang kalau kita masih ada istighfar dan ada taubat, itu warisan dari Sayyidina Adam. Sampai kepada Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Adam hina ta'awwarat safa'u halihi zulmatun nisyan lil ahdi wal mithaq wa iradatul khulud fi daris salam
wa mujawaratil habibir rahmanil mannan wa dukhulil malaikatil kiram alaihi bitahiyyati wassalam fawajadat hunaka nafsuhu musyarakata iradatihi li iradatil haqqi fankasarat lidzalika tilkal iradah wa dhalat tilkal halah wa an'azalat tilkal wilayah fanhabatat tilkal manzilatu wa azlamat tilkal anwar wa takaddara dzalika as-safa'u thumma tanabbaha wa dzakara safiyyur rahman fa'urrifa al-i'tiraf bi dhanbi wan nisyan wa lukina al-iqrar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfar kemudian taubat itu adalah warisannya dari Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ikutin cerita-cerita yang ada yang kita dengar lama itu, Nabi Adam memakan buah khuldi, lalu dia diturunkan ke bumi. Ya, kalau kita ikutin alur itu ya, turun ke bumi karena dia sudah melakukan kesalahan. Lalu ketika nyampe di bumi, dia selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata minta ampunan, pertaubatan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu lama sekali diterima oleh Allah. Sampai Allah mentalkinkan, nah ini bahasanya begitu ya, mengajarkan apa yang dibaca ketika minta ampun itu. Apa yang dibaca ketika minta ampun itu? Yang dibaca ketika minta ampun itu, yang dalam bahasa ini walukinal iqrar, lalu ditalkinkanlah kepada Sayyidina Adam itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang diajarkan. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, tentu kami termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Ini diajarkan oleh Allah. Maka disinilah kita memahami bahwa taubat dan istighfar itu mesti ada bimbingan. Ada yang membimbing supaya dia bisa terpantau terus. Nih, karena lupa ya, karena dia punya keinginan untuk hidup selama-lamanya di Darussalam, lalu berdampingan dengan Al-Habibur Rahman Al-Mannan, lalu masuk kepadanya malaikat mengucapkan salam. Nah, ketika keinginan dia itu bersamaan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah fankasarat lidzalika tilkal iradah, maka tiada lagi iradahnya. Jika iradahnya dengan iradah Allah sudah bersamaan, maka di situ hancurlah iradah nafsiyahnya. Yang ada itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Lenyaplah dia di situ tuh. Sampai pada ayat yang tadi kita sebut. Ini bagian akhir, dari tadi bagian akhir terus ya. Faja'at anwarul hidayati wa ulumut taubati wa ma'arifuha wal masalihul madfunatu fiha ma kana ghaiban min qabl falam tadhar illa biha fabuddilat tilkal iradatu bighairiha wal halatul ula bil ukhra wa ja'athu al wilayatul kubra wa sukunu fid dunya thumma fil uqba fasarat ad dunya lahu wa li dhurriyyatihi manzila wal uqba lahu mau'ila wa marji'an wa khulda falaka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa habibihi al-Mustafa wa abihi Adam safiyillah unsuril ahbabi wal akhillai uswatun fil i'tirafi bil kusuri wal istighfar fil ahwali kulliha. Apa itu isinya itu? Jika Allah telah datangkan nur hidayah dan ilmu tentang bertaubat dan tentang kemakrifatan,
tentu semua persoalan, masalah-masalah yang sebelumnya terpendam, yang tertutupi, yang tidak tampak, itu ditampakkan, kemudian diganti dia, dihapus itu. Jadi orang, dalam bahasanya begini, orang yang minta ampun kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah, itu ujungnya apa? Semua kesalahannya dimaafkan. Kalau merujuk kita misalnya kepada tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan hal orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanan, salah satu maknanya adalah ketika orang menerima kitab nanti dengan tangan kanan, kemudian bukti pertaubatan dia itu diterima, itu ketika nanti di akhirat dia buka kitab, ketemu dengan kesalahannya, ketika dibuka kesalahannya langsung gugur. Itu dia. Karena malaikat nggak punya tip X, nggak ada, malaikat nggak punya tip X, yang penting catat aja. Catat aja semua. Nanti tip X-nya nanti di akhirat ketika nanti dikasih, kalau dikasih tangan kanan dan diterima taubatnya, nanti pas kitabnya dibuka langsung gugur dia, langsung hilang. Itu keterangan Ibnu Katsir. Maka kalau sudah seperti itu, semuanya sudah diberikan oleh Allah, iradahnya sudah diganti oleh Allah dengan iradahnya, atau iradah kita sudah sama dengan iradahnya Allah. Kalau sudah sama dengan iradahnya Allah, artinya apa? Bukan iradah kita, tapi iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ akan diberikan kepadanya wilayah kubra, nibab kewalian, lalu dia diberikan tempat tinggal di dunia. Ini maksudnya sedang menceritakan Nabi Adam ketika taubatnya diterima dan dia diberikan walayah dan dia diberikan tempat tinggal di dunia, dan dia juga nanti diberikan tempat tinggal di akhirat. Maka adalah dunia ini tempat tinggal bagi Adam dan tempat tinggal bagi keturunannya, dan nanti di akhirat juga ada tempatnya. Artinya dunia akhirat itu adalah tempat tinggal bagi zurriyah Adam. Maka mesti bagimu atau bagi kita ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habibihil Mustafa dan bapaknya Adam alaihi salatu wasallam. Apa yang ini bab waris ini. Apa yang diwarisi? Diwarisi dua hal. Yang pertama mewarisi pengakuan dosa, lalu diiringi dengan istighfar. Nah, ini makna istighfar itu ternyata isinya adalah pengakuan. Pengakuan, isinya asrar istighfar itu adalah al-i'tiraf, pengakuan. Jadi kalau kita istighfar tidak ada pengakuan, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Maka kita sadari, munculkan, dan kita akui. Nah, ini warisan dari Sayyidina Adam sampai kepada Sayyidina Muhammad, dan Sayyidina Muhammad juga mewariskan kepada kita. Warisannya dua itu, warisan istighfar, warisan taubat. Itu dilakukan kapan? Fi kulli ahwalin, setiap saat. Jadi taubat itu bukan sekali ya, tapi setiap saat, setiap kondisi mesti bertobat. Itu poin kita malam ini, supaya kolbu kita tidak lagi tergores, kolbu kita tidak lagi sedih dia fil haqiqah. Jangan kasih ruang untuk nafsi ya, jangan kasih ruang untuk hawa. Keluarkan dia dari kolbu. Cara mengeluarkannya, isi nama Allah di kolbu, maka dengan sendirinya dia akan keluar. Jika kolbu sudah diisi dengan nama Allah, jangan lagi ikutin apa kata nafsu. Kalau diikutin kata nafsu, kelar juga urusan kita. Kita mesti selalu berbeda dengan nafsu. Nah, kemudian instrumen lainnya adalah
jika ingin kembali kepada Allah, maka jangan musyrik, jangan serikatkan Allah dengan segala sesuatu. Lalu yang akan kita pakai sebelum sampai kita membuka terfutuhul ghaib itu, pakaian kita setiap hari sebagaimana diwariskan oleh Sayyidina Adam, istighfar dan taubat. Itu poin kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, ada pertanyaan? Kan istighfar itu minta dan mengaku kelemahan. Dan gagal ingat salat itu kan pasti istighfar 3 kali. Kalau lama maka kayak tadi, hanya ngerti istighfar aja kan enggak. Ya. Isinya seperti apa? Dari kelemahan dan dosa. Oke. Isinya nggak perlu pakai bahasa Arab juga. Allah itu tahu semua bahasa. Misal, Astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun. Yang diminta ampun kan apa? Kan kata astagfirullah itu sudah umum ya. Astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun. Apa yang diminta ampun? Maka sederhananya bikinlah list dosa, list kesalahan, sebut Astaghfirullah, ya Allah mataku hari ini jalalatan, ya Allah. Ya Allah mataku hari ini berzina, ya Allah. Ya Allah hari ini telingaku sibuk mencari kesalahan orang, mendengarkan isu-isu yang hangat yang akan digoreng dalam bab-bab politik hari ini misalnya kan. Nah itu kan pengakuan. Sholat ya itu masuk. Sholatku nggak khusyuk, kan kita tahu semua. Khusyuk dan khusyuk itu kita tahu. Dan bahkan guru-guru kita ngajarin sudah disebutkan semua istighfar, dan bahkan istighfar itu juga diistighfarkan. Istighfar itu diistighfarkan lagi. Jangan-jangan istighfar kita itu bukanlah sesungguhnya. Itulah maknanya, itu disebutin semuanya satu-satu. Sebutin. Kalau kita sering itu sebut dari pikiran, mata, telinga, kaki, tangan, kemaluan, perut, lisan, apalagi kolbu, sekujur tubuh. Sebutin apa yang kita lakukan. Kan itu pengakuan di situ. Kalau kayak orang mungkin malu kita ngakuin. Nah ini kita aja. Kalau malu didengar orang, cari waktu spesial. Kan kita dikasih waktu spesial oleh Allah sepertiga malam. Itu waktu spesial. Lah ngadu di situ. List. Itu sebutin. Ya, yang penting ngaku. Ya. Yang penting ngaku. Ngapain istighfar nggak ngaku? Ya kan? Poinnya di situ pengakuan. Makanya tadi kata kuncinya, kata di kalamnya Sayyidina Adam itu adalah al-i'tiraf, itu pengakuan. Itu isinya. Ya, tentu belajar kita nyebutin semua. Hah? Nah, kalau sama orang kan, nah ini apa namanya, entah ini kelemahan, entah ini peluang ya. Judulnya satu aja, Pak maaf lahir batin ya. Semuanya dikunci dengan kalam maaf lahir batin. Ya kan? Coba sekali-sekali bilang, ente punya salah apa? Atau kesalahannya apa, minta maaf. Lah malu dia. Pokoknya minta maaf aja deh. Kan begitu. Mestinya kan kita katakan, maaf ya Pak, kemarin nyolong mangga. Oh ternyata Bapak ya yang ngambil. Artinya kan kita mesti jujur di situ. Kita mesti utarakan. Saya ada cerita kemarin itu. Ini cerita makan ini. Kita makan di rumah makan. Lalu dia sudah hitung. Tapi ada satu mangkok isinya cincang kambing gitu ya. Sudah diambil 2 potong, tapi nggak dihitungnya. Lalu kita pulang, lanjut aja pulang. Dia sudah hitung, sudah kita bayar. Tapi pas pulang itu kepikiran. Akhirnya udah pulang, kita di Payakumbuh mutar-mutar sampai ke Batu Sangkar. Pas pulang balik lagi kita ke sana. Datang kita ke sana, Pak kemarin lupa ya ngitung cincang kambing ya.
Dia bingung. Kita tanya berapa harganya, sekian, udah kita kasih, kita jalan. Orangnya bengong kan. Nah itu bagian dari keresahan kan, kita bilang aja, itu loh. Jadi kan kita belajar untuk ngaku, walaupun ada istilah orang, kalau orang maling ngaku penuh penjara katanya. Tapi kan kita mesti belajar di situ, belajar dari pengakuan. Ngaku itu kan ujungnya pengen ada perbaikan. Orang yang nggak ngaku berarti orang yang nggak mau perbaikan. Maka kalau mau ada perbaikan, ya ngaku aja. Ngaku nggak gitu, ya ngaku aja gitu. Jadi itulah poin kita, sebutin aja. Yang paling aman itu kita cari waktu spesial, kita ngadu di situ, kita ngaku di situ. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi sampel dan bisa kita lakukan setiap hari, selalu beristighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar